Shalom, selamat malam para eh, penonton dari Bara Digital Ministry. Hari ini kita akan sama-sama melihat satu tema yang menarik di dalam hidup beriman kita. Enjoy God's presence in our steps forward. Saya ingin mengajak kita sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kalau kita lihat dari gambarnya, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah bisa menebak peristiwa Yesus bersama dengan para murid ketika mereka ada di dalam perahu dan angin ribut diredakan. Injil sinoptik Matius, Markus, dan Lukas menuliskan kisah ini. Saya memilih malam hari ini kita akan melihat di dalam Injil Markus pasal yang keempat, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi merenungkannya dalam hidup kita, melakukannya, dan bahkan membagikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang sering kali kita rasakan ketika mengalami krisis dalam kehidupan? Hari ini kita melihat sebuah peristiwa yang dialami Yesus dan murid-muridnya. Ini bukanlah kali pertama Yesus bersama murid-muridnya melayani bersama mereka. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Injil, Yesus telah melakukan beberapa mujizat sebelumnya di dalam pelayanan bersama murid-muridnya. Tetapi ketika mereka kembali menghadapi pergumulan di dalam kondisi alam waktu itu, maka apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami ini menjadi sebuah refleksi buat kita, karena seringkali juga di dalam menghadapi berbagai krisis kehidupan, jangan-jangan ini juga yang menjadi respon kita. Perhatikan yang dituliskan di dalam ayat 38. Mereka berkata kepada Yesus dengan membangunkan dia, karena Yesus sedang tertidur karena tentunya lelah setelah melayani. Maka mereka berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, ini biasanya yang saudara dan saya juga mungkin responi ketika kita yang katanya adalah anak Tuhan, "Aduh Tuhan, saya mengalami pergumulan." Maka muncullah kita meragukan kasih Allah. Kayaknya Allah tidak peduli dengan saya. Pada waktu itu dituliskan di dalam terjemahan sederhana Indonesia, saat itu Yesus sedang tidur di bagian belakang perahu dengan kepala di atas bantal. Lalu murid-muridnya membangunkan dia dan berkata, ya, dalam terjemahan yang lain, "Guru, kenapa engkau tidak peduli? Sebentar lagi kita akan tenggelam dan binasa." Ini yang seringkali menjadi respon kita. Kita meragukan kasih Allah. Kita merasa Allah tidak peduli dengan kita. Padahal kita tahu Dia sedang hadir menyertai kita. Lalu kemudian dari apa yang kita perhatikan menjadi jawaban Yesus kepada muridnya,
Maka ini hal kedua yang bisa kita perhatikan, mereka merasa ketakutan. Mengapa kamu begitu takut? Dan ini sebenarnya menjadi respon yang boleh kita katakan sangat wajar di dalam pergumulan kehidupan, badai topan yang mengancam nyawa, maka apa yang mereka nyatakan ini menjadi sebuah respon dari orang-orang yang merasakan ketakutan, merasakan bahwa mereka tidak dipedulikan, dan sebentar lagi mereka akan mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan lupa murid-murid Yesus adalah nelayan. Dan pada waktu itu dalam sebuah artikel yang saya baca, bahwa memang sering terjadi angin taufan di Danau Galilea pada waktu itu. Tempat di mana peristiwa ini terjadi. Di pantai di Danau Genesaret atau yang disebut juga Danau Galilea. Karena adanya perbedaan letak permukaan air laut yang ada dengan danau ini, maka kita melihat bahwa tekanan angin menyebabkan seringkali terjadi angin atau badai di tempat itu. Jadi tentunya murid Yesus sebagai nelayan bukan kali pertama menghadapi badai. Tetapi bayangkan, kalau nelayan yang adalah nelayan Danau Galilea, di danau yang biasa terjadi badai, begitu takut, bahkan mereka merasa nyawa mereka terancam. Nah, tentunya ini badai yang tidak biasa ya. Dan itu yang tadi kita baca dituliskan terjadi badai yang sangat dahsyat ya, taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah realita kehidupan ketika kita melihat begitu banyaknya pergumulan yang dialami. Maka ingatlah, di mana sebenarnya fokus kita. Seringkali kita berfokus kepada apa yang kita alami, tentunya karena ini menakutkan dan kemudian mengancam nyawa. Tetapi, bisakah seperti tema kita malam hari ini, enjoy. Saya harus katakan bahwa enjoy ini menjadi sebuah proses yang harus kita lalui ketika kita menghadapi pergumulan kehidupan, bahkan untuk melangkah maju di dalam ketenangan. Bapak Ibu, kita harus melihat di mana fokus kita. Where is your focus? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu hidup yang indah? Apa itu hidup yang nyaman, yang tenang? Adalah sebuah kehidupan yang di dalamnya kita menyadari ada Kristus yang hadir dan menyertai. Hidup adalah sebuah perjalanan dan sebuah perjalanan bersama Yesus. Life is a journey and it's a journey with Jesus. Dan seharusnya murid-murid ini sudah mengalami, mereka sudah melihat Yesus menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta, mereka sudah lihat Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, yang ada di dalam pasal-pasal sebelumnya. Tetapi kembali lagi, ketika krisis kehidupan terjadi, dengan badai yang terjadi di Danau Galilea, mereka berfokus kepada keselamatan mereka, mereka punya ketakutan, dan bahkan merasa Tuhan tidak peduli dengan mereka. Sehingga kalau Bapak Ibu Saudara melanjutkan pembacaan kita ya, dengan Alkitab yang terbuka, silahkan Bapak Ibu melanjutkan. Di Markus 4 ayat 35-41 ini, kita bisa melihat bagaimana Yesus menegaskan bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas alam. Bapak Ibu bisa lihat, angin ribut pun Dia redakan. Kalau kita baca lebih lanjut Markus pasal 5, ketika Yesus menghampiri orang yang kerasukan dan mengusir setan-setannya dan pindah ke babi, kalau kita ingat cerita ini. Maka di sini pun kita melihat sebenarnya Yesus menegaskan juga. Markus menuliskan bahwa Yesus berkuasa atas setan. Dan kalau kita lanjut lagi, Markus 5 ayat 21, ayat 25-34, maka kita melihat seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun.
seorang yang secara sosial dikucilkan dari masyarakat. Kita melihat bahwa Yesus sekali lagi berkuasa atas penyakit. Dan Markus 5 ayat 21 sampai 24 yang kemudian dilanjutkan di ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-43, Yesus membangkitkan anak Yairus. Nah, peristiwa-peristiwa ini menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kematian. Murid-murid bersama dengan Yesus, berjalan bersama Yesus, tapi mereka tidak enjoy. Karena mereka lupa bahwa mereka berjalan bersama Yesus yang berkuasa. Yesus yang berkuasa atas alam, atas penyakit, atas setan, dan bahkan atas kematian. Sehingga untuk mengalami tema kita malam hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan saya, bagaimana perjalanan saudara bersama Yesus seharusnya mengubahkan hidup kita. Makin kita berfokus kepada Yesus, kita makin kenal Dia, kita makin percaya kepada Dia, dan kita bisa dengan berani, dengan tenang melangkah maju dalam pergumulan kehidupan. Situasi pandemi yang kita alami, yang saat ini kita syukuri tentunya sudah semakin mereda, tetapi juga kita tetap harus waspada, membuat banyak orang bertanya-tanya, bagaimana saya melangkah ke depan? Kita punya ketakutan akan masa depan yang seperti apa. Melalui kisah yang kita baca hari ini, ada beberapa prinsip yang saya ingin bagikan bagi kita. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa umatnya tidak mengalami pergumulan. God never promises that we will never face problems. Tuhan tidak pernah janji bahwa Dia akan membuat kita tidak punya pergumulan. Tidak. Bukan itu yang Tuhan janjikan. Kita ada di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga pergumulan menjadi bagian kehidupan kita. Tetapi apa yang Tuhan janjikan? Yang Dia janjikan adalah Dia menyertai kita. God walks with us in our struggles. Tuhan berjalan bersama kita. Dia hadir bagi kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ingat, ada Yesus di dalam perahu, tetapi badai tetap terjadi. Karena badai memang sering terjadi di Danau Galilea, tetapi murid-murid harus belajar percaya. Mereka bersama Yesus yang menguasai hidup dan mati. Dia Yesus yang bahkan bisa membangkitkan orang mati. Apakah berarti kita jadi anak Tuhan tidak ada pergumulan? Tidak kena sakit? Ada juga anak Tuhan kok yang kena COVID. Ada juga anak Tuhan yang mengalami pergumulan. Sehingga ini menegaskan kepada kita. Enjoy-nya kita, tenangnya kita menjalani kehidupan bukan karena tidak ada pergumulan. Tetapi karena ada Tuhan yang menyertai kita. Itu yang membuat kita bisa enjoy untuk melangkah ke depan. Seringkali kita berpikir bahwa masalah yang datang bertubi-tubi menjadi bukti Allah tidak hadir. Tuhan, di manakah Engkau? Saya alami ini, saya alami itu. Perhatikan kutipan menarik ini. The presence of your problem doesn't mean the absence of God. Adanya pergumulan kita bukan berarti tidak adanya Tuhan. Namun sesungguhnya Dia senantiasa hadir karena Dia Allah yang maha hadir. Bahkan saat kita tidak lagi sanggup menanggung beban yang ada, dan penghiburan pun kita terima. Dari mana? Dari mempercayai sifat-sifatnya. Bahwa Dia Allah yang sungguh baik, Dia Allah yang penuh kasih, dan Dia Allah yang trustworthy. Dia Allah yang dapat dipercaya. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kemanapun kita pergi, di atas muka bumi ini, ingatlah, Allah ada di sana. Dia selalu hadir untuk menuntun, menguatkan, dan menghibur kita. Kita tidak dapat pergi ke tempat di mana Dia tidak ada. Tidak ada tempat di mana Allah tidak ada. Kita tidak dapat melihatnya, memang begitu, karena Allah adalah roh. Tetapi Dia ada di mana-mana, karena Dia maha hadir. Dalam pergumulan iman yang kita hadapi, alangkah indahnya mendengar bahwa Allah selalu menyertai kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah waktu Tuhan
Dan rencana Tuhan seringkali beda dengan waktu dan rencana kita. Mungkin Tuhan seolah diam, tapi ingat, bukan berarti ia tidak hadir. God's silence doesn't mean his absence. Karena itu Yesus menegaskan kepada murid, mengapa kamu tidak percaya? Yesus mau mereka percaya, belajar untuk percaya. Maka malam hari ini, bagaimana saudara bisa enjoy melangkah? Percaya bahwa ada Allah yang hadir menyertai hidup saudara dan saya. Kita ini orang Kristen disebut orang percaya. Tapi salah satu hal paling sulit yang kita lakukan adalah percaya itu sendiri ya. Ini sulit kita lakukan. Percaya bahwa Allah itu tahu, Allah itu sanggup memberikan apa yang terbaik yang kita butuhkan. Seringkali kita tidak dipimpin oleh kebenaran. Kita dipimpin oleh semata-mata perasaan kita. Sehingga Bapak Ibu lihat ya, bukan perasaan yang harusnya memimpin kita. My feelings do not define truth. God's word defines truth. Ada yang bilang, Pak, kenapa saya rasa Tuhan tidak hadir? Tuhan hadir atau tidak bukan masalah perasaan saudara. Tetapi masalah kebenaran, firman Tuhan mengatakan dia hadir. Jadi Allah hadir. Meskipun kita rasa tidak ada, jangan pikir dia tidak ada. Itu perasaan kita. Dan ingat, perasaan kita bukan penentu kebenaran. Apa yang harusnya menentukan langkah kita? Firman Tuhan. Karena firman itulah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Dan di dalam firman-Nya kita pelajari. Allah hadir. Dan dia selalu hadir. Ada bagi kita, menyertai kita. Karena itu mari alami tema ini. Melangkah ke depan. Kita bisa enjoy. Bukan karena tidak ada masalah. Tetapi karena kita tahu ada Tuhan. Allah yang berkuasa atas alam. Allah yang berkuasa atas setan. Allah yang berkuasa atas penyakit. Allah yang berkuasa bahkan atas kematian. Dia Tuhan yang menyertai perjalanan saudara. Melangkahlah ke depan dengan kekuatan bersandar kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Pendeta Alex, firman Tuhan yang sangat memberkati kita sekalian. Saya percaya juga setiap para pemirsa, jemaat Tuhan yang mendengarkan, yang mengikuti Bara Digital Ministry malam hari ini khususnya sangat diberkati ya, melalui penjelasan dari Bapak Pendeta Alexander. Saya secara pribadi diingatkan kembali, dikuatkan kembali melalui penjelasan dari Pendeta Alexander. Dan malam hari ini ada satu pertanyaan yang masuk demikian Pendeta. Mengapa kita sering meragukan? Tadi memang sudah dijelaskan bahwa kasih Tuhan, pertolongan Tuhan selalu ada bersama dengan setiap kita orang yang ada di dalam Tuhan tentunya. Tapi ini tentu yang bertanya ini pun pasti anak Tuhan. Mengapa kita sering meragukan pertolongan Tuhan ketika dalam situasi seperti ini Pak Alex? Padahal kita tahu benar bahwa Tuhan ada, Tuhan selalu bersama dengan kita, Tuhan berjalan bersama kita, tapi tetap aja meragukan pertolongan Tuhan. Tolong Pak Pendeta Alex boleh dikasih pencerahan supaya yang bertanya juga diingatkan malam hari ini. Silakan. Iya, inilah realita kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa, kita telah ditebus, tetapi seringkali tabiat-tabiat manusia lama kita masih terus menjadi sebuah bayang-bayang yang kita sedang dalam proses. Tuhan sedang menguduskan, menyucikan kita. Karena itu kita perlu terus diingatkan. Saya pikir jangan berpikir bahwa kalau sekali saya percaya sama Tuhan, maka kalau ada pergumulan lagi, saya pasti menang. Di sini kita butuh bergantung kepada Tuhan, mengikut Yesus. Yesus sendiri mengatakan, ikutlah aku setiap hari. Jadi, sangkal diri, pikul salib, ikut aku setiap hari. Nah, ini menolong kita juga untuk memahami bahwa, ya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita butuh terus bertumbuh dalam Tuhan, ya. Nah, mungkin yang saya mau garis bawahi, yang sebenarnya saya tegaskan di akhir tadi. Untuk itulah kita butuh firman Tuhan menuntun hidup kita. Jangan andalkan perasaan. Perasaan itu naik turun soalnya. Hari ini kayaknya kalau ada berkat kita rasa Tuhan dekat. Besok ada pergumulan kita rasa Tuhan jauh. Apakah Tuhan kayak layangan? Kadang dekat, kalau ditarik, kadang jauh, kalau dilepas. Tuhan bukan layangan.
Dari mana saya tahu dia hadir, dia dekat? Itu dari firman. Karena perasaan kita bukan penentu kebenaran. Manusia sudah jatuh dalam dosa, termasuk perasaan kita sudah tercemar. Sehingga jangan percaya perasaan kita, tapi peganglah firman Tuhan. Sehingga ketika Bapak Ibu Saudara merasa, aduh kok saya ragukan Tuhan lagi, kiranya firman itulah yang menghibur kita. Karena itu milikilah kebiasaan membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan juga kita butuh komunitas, Bu. Kadang-kadang kan gitu ya, kalau lagi punya pergumulan, suka rasanya jauh dari Tuhan, narik diri juga dari komunitas. Rasanya, aduh saya ini orang yang paling menderita, saya sendiri. Mari kita datang kepada anak-anak Tuhan yang lain. Kita mungkin punya teman-teman di gereja, punya teman-teman komunitas, dalam kelompok-kelompok kecil. Mari kita berbagi, dan disitulah kita seperti yang di firman Tuhan katakan ya, saling menguatkan, saling mengingatkan. Kita ini makhluk pelupa lah ya, udah jatuh dalam dosa, pelupa lagi ya. Lupa bahwa Tuhan hadir dan Tuhan selalu menyertai kita. Nah, kita butuh diingatkan dalam firman, diingatkan dalam komunitas juga. Mungkin itu, Bu. Oke, terima kasih Pendeta Alex. Tadi Bapak Sama-sama. menyampaikan bahwa sangat penting sekali kita ini bergantung pada Tuhan ya. Dan Ya, ada pertanyaan yang melanjutkan dari jawaban ini dari saudari atau Ibu Rose Mary. Mohon maaf kalau salah menyebutkan nama. Pak, apakah ada tips supaya bisa nih mengutamakan? Nah, tadi Bapak bilang bergantung penuh pada Tuhan. Nah, tipsnya nih ya. sekarang Pak, tolong dibantu menyampaikannya. Silakan. Wah ya, kalau hidup rohani itu mengutamakan itu, kalau saya menghayatinya sederhana sebenarnya, Bu ya. Bahwa di dalam segala hal yang kita lakukan, maka kita belajar bertanya, bergantung, dan saya pikir disinilah kehidupan rohani itu, ya itulah satu bagian apa ya, refleksi kita dalam aktivitas yang kita lakukan ya, misalnya tentu membaca firman Tuhan, kita berdoa, mengutamakan Tuhan itu bukan sekadar masalah simbol menurut saya. Jadi, saya mengutamakan Tuhan nih Pak, lihat nih foto Yesus besar sekali di dompet saya, HP saya layarnya Yesus. Jangan cuman seperti itu ya, itu bisa untuk mengingatkan simbol-simbol seperti itu. Tapi yang paling utama, hidup kita benar-benar mencari kehendak Tuhan. Apakah di dalam kita berdoa, saya banyak membimbing anak SMA, anak sekolah, SMP, SMA, lalu seringkali anak-anak tuh ngomong gini, aduh Kak Alex, saya nggak tahu nih Tuhan punya rencana apa buat hidup saya. Dia ngomongnya begitu, aduh saya nggak tahu nih Tuhan punya rencana apa, aduh Tuhan mau apa, Tuhan mau saya masuk mana. Ngomongnya tuh Tuhan, 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 Tuhan. Terus saya tanya sama mereka, oh gitu ya. Kamu ngomong-ngomong rajin baca Alkitab nggak? Itulah Kak, saya lagi sibuk banget ini. Banyak orang bilang mau tahu kehendak Tuhan, tapi baca Alkitab aja nggak mau. Tak mau tahu dari mana? Jadi disitulah yang saya katakan kepada kita tadi, kita butuh firman, kita butuh komunitas. Ini menjadi kesempatan kita untuk benar-benar bergantung sama Tuhan, mengutamakan Tuhan, mencari tahu kehendak Tuhan. Jadi jangan cuma simbol-simbol dan bicaranya rohani, tapi sungguhkah kita memang minta petunjuk Tuhan dalam hal-hal kita, dalam hal sederhana dalam kehidupan kita. Oke, terima kasih Pendeta Alex untuk Ya, firman Tuhannya, saudari atau ibu daripada Rosemary, semoga terjawab ya. Penting sekali bahwa tadi ditekankan bagaimana kita tahu bahwa bahwa kita tahu ada Tuhan ya. Balik lagi, adakah kita mau menyediakan waktu untuk mencari tahu dan membaca firman Tuhan? Terima kasih banget ya Pendeta Alex untuk sama-sama. ada juga yang bertanya, saya akan melanjutkan dari Ya. saudari atau Ibu Siska Kurniawati ya, dari, YouTube, tolong ditampilkan ya, terima kasih. Selamat malam Pak, izin bertanya, apakah permasalahan yang kita hadapi bisa di luar kemampuan kita untuk menanggungnya? Pendeta Alex boleh Oke. dijawab silakan. Ya, banyak ayat-ayat firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan hadir. Dan itu menolong kita menghayati Dia menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai, saya meyakininya begini.
bahwa tidak ada pergumulan sebenarnya di luar kapasitas kita. Nah, tetapi di sisi lain, saya juga lihat begini, jangan lupa ada ayat juga yang berkata, misalnya ya, di dalam kitab Galatia, saya coba bacakan buat kita, Galatia pasal yang ke-6, di dalam Galatia pasal yang ke-6, ayat yang kedua, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kadang-kadang kita berpikir begini, karena tidak ada masalah melebihi kekuatan saya, maka kita pun merasa kita sanggup melewati itu dan Tuhan tidak akan memberikan melampaui kemampuan kita. Tetapi ayat seperti ini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, menunjukkan bahwa seringkali Tuhan juga izinkan pergumulan itu mungkin kalau kita sendiri yang nanggung tuh nggak bisa. Sehingga kita butuh orang lain untuk berbagi. Sehingga kalau saya akhirnya menghayatinya begini, Tuhan pasti menolong kita. Tetapi caranya kita mesti punya hikmat juga, kita mesti lihat juga, jangan-jangan kita perlu untuk berbagi, kita perlu untuk sharing, kita perlu untuk minta didoakan. Sehingga Tuhan bisa menggunakan berbagai cara menolong kita melewati berbagai beban kehidupan. Jadi saya sangat yakin tuh, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar, karena itu janjinya ya kepada kita umatnya. Tetapi caranya jangan merasa selalu Superman, saya bisa keluar sendiri karena Tuhan kan janji. Jangan-jangan Tuhan suruh Bapak Ibu Saudara juga untuk share sama yang lain, untuk menggenapi Galatia 6 ayat 2. Oke, terima kasih Pendeta Albert untuk jawaban kepada Ibu atau Saudari Siska Kurniawati. Semoga menjawab ya, Bu. Oke, satu lagi pertanyaan yang terakhir nih ya, Pendeta Albert ya. Malam hari ini dari Berita Baik. Halo Berita Baik. Oke, saya akan ya ditampilkan. Mau tanya, bagaimana mengetahui apa yang kita rencanakan ada dalam rencana Tuhan, Pak? Apakah cukup hanya sekedar berdoa? Silakan Pendeta Albert. Ya, ini balik lagi yang tadi saya katakan ya, bahwa Tuhan menuntun kita, yang pertama dan terutama, sebenarnya ada 3 hal ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, seringkali saya ulang kalau siaran bara ini. Yang pertama, Tuhan memberikan dirinya dengan kehadiran Roh Kudus di dalam hati setiap yang percaya, setiap kita. Tuhan sendiri menuntun kita dengan Roh-Nya yang kudus. Yang kedua, Tuhan memberikan firman-Nya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bapak Ibu mau tahu rencana Tuhan? Maka baca firman-Nya. Memahami kebenarannya. Beri diri dituntun oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, Tuhan kasih komunitas. Seringkali Tuhan memberikan jawaban-jawaban bagi pergumulan kehidupan ketika kita ada di dalam komunitas. Itu janji Tuhan. Di dalam Mazmur 133 Tuhan katakan, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kesananya kemana? Itu di ayat yang pertama. Sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Ke dalam persaudaraan, persekutuan yang diam bersama dengan rukun, kesanalah Tuhan mencurahkan berkat. Jadi jangan bicara kehendak Tuhan, mau tahu rencana Tuhan, tapi baca Alkitab nggak mau, bersekutu nggak mau, sudah tahu rencana Tuhan, tidak taat sama kehendak Tuhan dengan Roh Kudus. Saya pikir itu kita mempermainkan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mari ya kita membangun diri untuk hidup dalam rencana Tuhan dengan cara menggunakan semua hal yang sudah Tuhan berikan. Roh Kudusnya, dirinya sendiri, firman-Nya, dan juga komunitas supaya kita makin mengerti apa yang menjadi kehendak-Nya. Terima kasih Pendeta Alex untuk jawaban yang sangat Sama-sama. luar biasa malam hari ini. Terus kita diingatkan agar kita tahu bahwa ada Tuhan dalam setiap rencana kita juga. Ingat, balik lagi, ada Roh Kudus yang menuntun kita. Dan tadi diingatkan kembali lagi, baca firman Tuhan. Ini berlaku untuk semua kita, baik Bapak Pendeta Alex sendiri dan kita semua anak-anak Tuhan yang hidup di dalam Kristus. Baik, Pendeta Alex, demikian jauh untuk live malam hari ini. Jikalau ada closing statement malam hari ini untuk kita sekalian, disilakan Pak, sebelum kita berdoa. Saya kembali mengingatkan bahwa Tuhan hadir dan tidak meninggalkan kita. Karena itu, berilah diri Bapak Ibu Saudara, percaya kepadanya, dan melangkah maju dengan kekuatan yang daripadanya. Ingatlah, Dia hadir dan Dia menyertai kita.
Amin. Terima kasih Pendeta Alex untuk closing statement malam hari ini dan mohon kesediaannya untuk berdoa. Doakan saudara kita banyak yang memberikan respons. Puji Tuhan Yesus, amin. Terima kasih jawabannya, terima kasih semua. Terima kasih firman Tuhannya Bapak Pendeta. Banyak yang Sama-sama. mengucapkan terima kasih dan saya percaya mereka diberkati melalui pelayanan Bapak Pendeta malam hari ini. Silakan pimpin doa, Pak. Terima kasih. Baik, mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu di dalam doa. Kami hadir di dalam hadirat-Mu hari ini karena sungguh Engkau Allah yang hadir juga menyertai, memimpin hidup kami tanpa absen sekalipun. Tuhan ampuni kami yang seringkali meragukan kasih-Mu, seringkali meragukan kehadiran-Mu. Kami merasa Tuhan meninggalkan kami, Tuhan tidak peduli dengan kami. Tetapi kembali hari ini, kami fokus kepada Tuhan, karena Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami senantiasa. Dan itulah yang menjadi keyakinan kami untuk melangkah maju, bahkan di tengah-tengah berbagai pergumulan kehidupan. Kami diingatkan untuk tidak berhenti, terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Tuhan yang hadir memberikan Roh-Mu yang kudus menuntun kami, memberikan firman-Mu sebagai pelita bagi kaki kami, memberikan komunitas sebagai keluarga baru yang boleh bersama-sama bertumbuh. Kami sungguh rindu ya Tuhan, kami boleh mengalami ini semua dan makin berserah, percaya kepada Tuhan. Hamba berdoa untuk Bapak Ibu Saudara dalam pergumulan masing-masing, ingatkan mereka, bukan fokus kepada pergumulannya, tetapi fokus kepada ya Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup mengalahkan segalanya, dan Allah yang juga punya waktu yang sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami belajar percaya dan berserah. Terima kasih untuk Bara Digital Ministry yang juga menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih juga buat Ibu Ena malam hari ini dan semua rekan-rekan di belakang layar yang melayani. Dan kami semua yang sudah boleh menikmati, biarlah kami juga belajar membagikannya bagi kemuliaan Tuhan dan juga bagi pertumbuhan banyak orang. Kami menutup siaran malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Alex untuk doanya. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga ya. Dan terima kasih juga teman-teman setia Bara Digital Ministry. Besok kita ketemu lagi jam 7 malam. Boleh di-sharingkan juga firman Tuhan ini kepada teman-teman. Mengikuti juga akun Bara Digital Ministry, baik yang ada di IG, Facebook, dan juga di YouTube. Saya Ena dan teman-teman yang melayani di belakang layar bersama dengan Pendeta Alexander malam hari ini. Mohon undur diri. Shalom, selamat malam.